Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun amma ba'du. Anak-anakku yang saya sayangi, Bapak, Ibu, wali murid yang berkenan mengikuti Matsama lewat YouTube kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bersama-sama bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul, bisa mengikuti Matsama dengan baik, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita semua dari jalan kegelapan ke jalan keterangan. Untuk Matsama kali ini kami awali dengan satu hadis, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Materi yang kami sampaikan bahwa Rasulullah bersabda, setelah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah tidak ada hijrah lagi. Hijrah yang ada adalah hijrah niat untuk berbuat kebaikan, meninggalkan kejelekan, berjuang di jalan Allah. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, semua kalian hijrah dari MI ke MTS dengan satu tujuan, untuk menegakkan lillahi kalimatillah, meningkatkan keyakinan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu Allah telah berjanji, siapa yang mau menghidupi agama Allah, maka Allah akan menghidupinya. Siapa yang mau membantu agama Allah, maka Allah akan membantunya. Para peserta didik yang saya sayangi, juga sebagian orang tua yang mungkin mewakili anaknya, untuk kali ini beberapa hal akan saya sampaikan pada kesempatan hari yang ketiga. Hari yang pertama disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yang insya Allah kita semua sudah mengikutinya dengan baik, Bapak Fuad Zain LC dari Yaman, tamatnya. Kemudian yang dua kemarin kurikulum dari Busri Sundarti, Busri Rezeki dari Unsud jurusan biologi. Dan kali ini saya memperkenalkan diri, nama kebetulan sebagai ketua PPDB maka sudah dikenal dan diketahui, Bapak Maskur, alumnus PGSLTP, namun sudah bersertifikasi dan mohon maaf belum S1. Pengalaman mengajar dimulai tahun 83 sampai sekarang alhamdulillah tiada henti. Sedangkan di MTS Al-Ittihad Ma'arif NU 1 Purwokerto Barat dimulai tahun 84. Berarti sudah cukup lama, sudah mendekati berarti 37 tahun saya bergelut di dunia pendidikan. Pengalaman yang besar, alhamdulillah saya sudah pernah mengajar di 3 MTS dan 10 madrasah diniyah dan 1 pondok pesantren. Dan jabatan saya sekarang sebagai kesiswaan di MTS Al-Ittihad Ma'arif NU 1 Purwokerto Barat. Pengalaman yang lain
Oh ya, untuk bidang studinya adalah PPKN, kemudian mengemban sebagai kepala perpustakaan dan juga wali kelas 7A. Kemudian pengalaman yang lain, alhamdulillah saya sudah pernah berkunjung, satu diantaranya ke Perpustakaan Nasional, mengunjungi kantor Mendiknas, kemudian ke Kemenak wilayah, kemudian Kemenak provinsi, dan juga Kemenak di pusat Jakarta. Kemudian juga untuk di Jakarta, alhamdulillah karena sebagai guru PPKN sudah pernah walaupun hanya masuk ke gedung MPR. Untuk pengalaman-pengalaman yang lain nanti akan diberitahukan di kemudian. Yang terpenting, marilah bersama-sama kita berniat untuk memajukan sekolah kita yang insya Allah langkah-langkah kita awali diniati dengan sekarang. Mulai sekarang kita berniat untuk mengubah atau berniat untuk berbuat baik, niat untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Marilah bersama-sama kita yel dulu. Bismillahirrahmanirrahim. MTS Al-Ittihad Ma'arif NU 1 Purwokerto Barat, maju, maju, berkah. Alhamdulillah, untuk kata-kata ini mohon ananda-ananda, anak-anak kami yang tercinta, untuk bisa dihafalkan. Untuk yang kedua kalinya, sebagai gambaran tambahan bahwa MTS Al-Ittihad Ma'arif NU 1 Purwokerto Barat ini di dalam prestasinya, satu, prestasi akademik. Ini diantaranya telah berhasil mengikuti berbagai macam lomba, baik tingkat MTS, SMP maupun umum, dan pernah meraih hasil yang bagus. Di sini ada 7 prestasi akademik yang lumayan. Satu, juara 1 lomba IPS tingkat MTS negeri dan swasta sekabupaten. Kemudian juara 3 lomba IPS juga tingkat MTS negeri swasta kabupaten. Kemudian juara 3 Olimpiade Matematika tingkat MTS negeri dan swasta Kabupaten Banyumas. Juga yang keempat juara 3 Olimpiade Biologi tingkat MTS negeri dan swasta Kabupaten Banyumas. Dan yang kelima lomba bahasa daerah tingkat kabupaten. Dan yang baru saja diikuti adalah mendapatkan medali perak Oskan IPS tingkat provinsi Jawa Tengah. Prestasi yang lain cukup banyak, namun tidak saya sebutkan di sini. Di antaranya yang lain lagi adalah pernah menduduki peringkat 6, kedua dan ketiga terbaik se-Kabupaten Banyumas. Ini waktu masih ujian nasional. Dan juga salah satu siswanya pernah mendapatkan nilai UN dengan sempurna 10,0. Selanjutnya, sebelum penerimaan dengan sistem zona, siswa MTS Al-Ittihad Ma'arif NU 1 juga sudah banyak yang bisa diterima dan melanjutkan di sekolah negeri maupun swasta. Di antaranya yang ke SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMK 1, SMK 2, SMK 3, dan sudah barang tentu sekolah-sekolah swasta lainnya. Alumnus-alumnus terbaik telah menjunjung nama baik sekolah kita. Selanjutnya, salah satu alumnus, bahkan sudah 2 dari MTS ini sudah menyandang dengan titel yang cukup komplit. Salah satunya Dr. Istiqomah SE MSc Engineering PhD. Ini alumnus terbaik MTS yang waktu itu ke SMA 1 dan sekarang menjadi dosen Unsud Fakultas Ekonomi. Ini keistimewaannya tidak hanya untuk dirinya, namun untuk MTS
pernah dia membawa atau mengajak Mr. Joe dari Prancis untuk presentasi di sekolah kita. Juga pernah membawa mahasiswa dari Kolombia untuk berpresentasi dengan siswa-siswa MTS Al-Ittihad Ma'arif NU 1. Kemudian peringkat atau alumnus terbaik kedua diantaranya lagi adalah Dr. Yasin Yusuf. Ini sekarang menjadi dosen UNS, juga alumnus MTS. Kemudian yang lain, keberhasilan para alumnus banyak sekali. Tidak bisa kami sebutkan satu-satu karena jumlah siswa alumnus MTS ini sudah akan mendekati 3.000 orang. Banyak yang menjadi ulama, ada yang menjadi dosen, guru, PNS, pengusaha, pedagang, petani, wirausaha, ada yang kerja di kapal pesiar dan lain-lain. Ini sudah barang tentu merupakan kebanggaan kami selaku guru yang ada di MTS ini. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Di MTS kita ini ketika tatap muka, kegiatan ekstrakurikulernya diantaranya untuk olahraga adalah pencak silat, kemudian ada bola voli, ada sepak bola, kemudian ada bulu tangkis dan atletik. Punya stadion untuk bulu tangkis ini 2 lapangan, tenis meja jelas, sepak bola dekat dengan lapangan, atletik. Kemudian ekstra yang lain juga masih ada, diantaranya drum band. Alhamdulillah drum band kita sudah pernah melalang buana kemana-mana. Sudah beberapa kali tampil di alun-alun Purwokerto, Empat Pasir, gambaran tentu utamanya. Kemudian juga sudah pernah ditanggap di Jipang, Karanggude, Taman Sari, Karangwaslor, Karangwaskidul, Pangebatan, Basek. Kemudian kita juga menyalurkan anak-anak yang punya hobi kentongan. Dalam rangka kentongan ini juga MTS kita pernah menyambut peristiwa besar kedatangan Ibunda Presiden Republik Indonesia Ibu Nuriyah Abdurrahman Wahid. Kemudian juga pernah mendatangi atau dipanggil untuk tampil di Hadroh waktu kentongannya adalah waktu Khaul Gusdur di Cibubur. Kemudian yang lain adalah Hadroh ekstranya, Hadroh MTS, terutama anak-anak pondok ini juga sering tampil. Bahkan dulu santri dan alumnus MTS ini pernah grup hadrohnya menyambut kedatangan Mendiknas. Kemudian yang berikutnya kegiatan MTS. Berbagai kegiatan perlu saya sampaikan bahwa semoga akan ada generasi-generasi penerus. Alhamdulillah sekolah kita dalam prestasi ini lumayan bagus. Dari tahun 83 sampai dengan 2021 sudah ada 81 juara atau prestasi atau piala. Untuk tingkat kecamatan ada 2, kemudian tingkat kecamatan ada 20, kotip ada 2, kabupaten ada 46, tingkat provinsi sudah 12 piala dan nasional 1. Di antaranya untuk lomba-lomba yang telah menjadi kebanggaan kita adalah untuk Porsema Ma'arif tingkat wilayah Jawa Tengah. Pernah menjadi juara 1 tolak peluru putri, juara 1 lempar cakram putra, juara 1 lempar cakram putri, juara 1 lompat tinggi putra, juara 1 melukis lambang NU, juara 1 cerdas cermat P4 keilmuan, dan juara 2 tenis meja beregu putra. Tidak kalah
MTS kita juga mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh Dinas Popda, Pekan Olahraga Daerah. Tingkat MTS SMP Kabupaten Banyumas, sekolah kita juga pernah menjadi menang dan juara, diantaranya juara 1 lompat tinggi putra, juara 1 lari 400 meter putra, juara 2 lempar cakram putra, juara 3 lempar tembing putri, dan juara 3 tenis meja single putri. Kemudian di Popda untuk tingkat Jawa Tengah, alhamdulillah juga pernah mewakilkan satu atlet bola voli putra menjadi toser dan memenangkan tingkat wilayah Jawa Tengah menjadi juara 1. Kemudian ada lagi putri, satu atlet putri bola voli MTS ini mewakili Kabupaten Banyumas bersama dengan sekolah yang lain, juara 3 Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya untuk tingkat nasional, sekolah kita belum begitu banyak prestasi, hanya pernah mengikuti tingkat nasional, yaitu mengirimkan atau mewakilkan satu andik dalam jambore nasional mewakili Kuaran Purwokerto Barat di Cibubur, Jakarta. Kemudian prestasi lain juga tidak kalah banyaknya lagi. Di antaranya adalah juara 1 tahfidz juz ngama tingkat kabupaten, dan sudah mengikuti 4 kali lomba tingkat hingga pramuka di Kabupaten Banyumas. Sebagai catatan, waktu itu di Kalisalak, Karangtengah, Bumi Perkemahan Kendali saja 2 kali, dan terakhir di tahun 2019 di Bumi Perkemahan Batu Raden. Itulah diantaranya beberapa prestasi yang ada di MTS yang kita cintai ini. Untuk porseni tingkat ma'arif, alhamdulillah sudah 4 kali berturut-turut MTS kita bisa mewakilkan maju ke tingkat Jawa Tengah. Sebagai catatan, yang pertama di tahun 2010 kita memenangkan tenis meja putra dan putri bergu. Kemudian diridhoi oleh Allah, tenis meja bergu putra menjadi juara kedua tingkat provinsi. Kemudian kegiatan yang lain adalah porseni atau pekan olahraga Nahdlatul Ulama yang khusus untuk tingkat MTS dan SMP di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif, yaitu 4 atlet juara 1 bulu tangkis single putri, juara 1 tenis meja single putri, 1 atlet bola voli putri, dan 1 atlet tenis meja putra bertanding di tingkat Jawa Tengah pada tanggal 23-31 Mei 2015 di Kebumen. Kemudian juga di tahun berikutnya, porseni Kabupaten 2017, kita memenangkan bulu tangkis putri menjadi juara 1, tenis meja ganda putra menjadi juara 1, lomba poster menjadi juara 1, karaoke qasidah putra juara 1, bulu tangkis putra juara 3, dan tenis meja putra juara 3. Kemudian di tahun 2019 yang baru saja dilaksanakan di Wangon, MTS Al-Ittihad juara 1 pidato bahasa Indonesia putra, juara 1 bulu tangkis single putra, juara 1 tenis meja double putra. Ini semuanya ada 3 juara 1, semuanya berangkat ke Jawa Tengah. Waktu itu dilaksanakan di Temanggung. Kemudian yang juara 2 pidato bahasa Jawa putri, juara 2 biografi putra, juara 2 MTQ putri, juara 3 pidato bahasa Jawa putri, dan juara 3 tenis meja single putri. Ini yang selain juara 2, selain juara 1 dan 2, ini ada 3-nya, namun yang berangkat hanya juara 1. Kemudian kegiatan yang lain
yang nanti akan ditayangkan secara lengkap. Kegiatan yang lain adalah harapan dari yayasan dan Bapak Kepala Sekolah kita bahwa MTS Al-Ittihad Ma'arif NU 1 Purwokerto Barat akan ada yang namanya kelas unggulan atau yang terkenal dengan sebutan tahasus. Dikhususkan kelas tahasus adalah siswa MTS yang mereka nyambi pondok di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Ini dikhususkan. Kalau sementara ini adalah kelas A dan sebagian ada yang di kelas B karena lebih dari satu kelas. Namun secara umum adalah kelas 7A, 8A, dan 9A. Program utamanya adalah mengikuti pembelajaran dengan baik untuk tingkat pembelajaran umumnya. Kemudian ditambah untuk malamnya adalah adanya bimbingan malam, yaitu dari jam 8 sampai jam 9 malam atau jam 20 sampai 21. Bimbel. Mereka dibimbing semua pelajaran pagi oleh pendamping-pendamping yang kompeten. Kemudian kelas tahasus unggulan ini juga diharapkan siswanya nanti bisa menguasai berbagai macam hal, diantaranya adalah tentang keagamaan. Untuk keagamaan, target utamanya adalah dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau dalam hal kitab minimal bisa nerkib, ya, untuk terkibnya. Ya, sebagai contoh untuk kelas unggulan ini diharapkan anak ini tamat dari MTS dan pondok yang MTS atau diniyah khusus dari kelas 1, 2, dan 3 di pondok, dan di MTS-nya kelas 7, 8, dan 9 diharapkan minimal bisa baca kitab kuning, kemudian bisa nerkib. Ya, sebagai contoh, Bapak Ibu saya sampaikan ada yang masih ingin memondokkan anaknya di Pondok Al-Ittihad ini. Contoh terkib adalah misal ini kita membaca surat Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti akan diajarkan Alhamdulillah sebagai mubtada. Apa mubtada itu? Al-mubtada'u wal ismul marfu' al-'ari manil awamilillah. Kemudian juga akan diajarkan juga bahwa mubtada itu dibaca rafa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun bi annahu min ismil mufradi as-sahihul akhir. Ini kedudukan alhamdulillah. Di samping itu juga akan belajar ketauhidannya bahwa puji, segala puji secara umum puji ada 4. Pujian Allah untuk Allah sendiri, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluk, semuanya atau 4 puji-pujian ini hakikatnya adalah untuk Allah. Allah kepada Allah, Allah kepada makhluk, makhluk kepada Allah, dan makhluk kepada makhluk. Semua pujian itu adalah untuk Allah. Kemudian juga akan tahu bagaimana tajwidnya, al-qamariyah, kedudukannya sebagai nusul dan lain-lain. Maka dikala itu dilanjut, misalnya tidak hanya tahu mubtada. Kalau di dalam sekolah pagi maka akan tahu itu namanya subjek. Kemudian ada subjek, mesti ada predikat. Predikat di dalam bahasa Arabnya adalah jadi khobar. Contoh, khobarnya alhamdulillah adalah lillahi. Lillahi adalah khobar dari jumlah, karena khobar ada 2, khobar mufrad dan khobar jumlah. Itu misalnya li, kalau diterkib adalah harfu jarin. Allahi majrurun bilam wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li annahu min ismil mufradi as-sahihul akhir. Kemudian jar dan majrur, al jari wal majruri fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Inilah yang disebut terkib. Kemudian ada naat, ada manmut, dan seterusnya. Ini akan dipelajari di pondok pesantren dan juga di MTS ini dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, inilah yang diharapkan. Kemudian diharapkan juga santri-santri Al-Ittihad bisa tampil di depan umum. Maka ada pelajaran khitbah, latihan khutbah atau latihan berdiri di mimbar, dilatih sedemikian rupa
Dan nanti alhamdulillah ini akan saya sampaikan gambarnya ini santri tahasus pertama MTS dan pondok yang telah menyelesaikan pembelajaran di Al-Ittihad selama 3 tahun. Ya, kemudian sebagai tambahan bahwa di MTS ini alhamdulillah dan kita harus bersabar masih tetap daring dalam jalinan, maka siswa harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian ketika disuruh mengumpulkan, maka kumpulkanlah tugas gurumu dengan perintah guru, maka kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan sudah barang tentu tambahnya karena kita masih menggunakan ponsel, maka nanti akan di-share tata tertib menggunakan ponsel. Berikutnya yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa di dalam materi Matsama kali ini kita juga harus jauh atau terhindar jangan sampai menjadi orang yang korupsi. Ini diantaranya Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah menyuap, Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam urusan hukum. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika dilancam laknat Allah, berarti hidup seorang akan jauh dari rahmat dan berkahnya. Beragam persoalan selalu melilitnya, bencana dan malapetaka datang silih berganti tanpa berhenti. Di akhirat kelak nasibnya pun akan merugi. Ingatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya tentang narkoba. Ya, sedikit saja. Sebetulnya kalau saya untuk narkoba ini anak pondok ya, boleh tahu, tidak tahu lebih baik. Karena prinsip utamanya anak pondok yang penting perkara yang makruh saja kita hindari, yang subhat kita jauhi, apalagi yang haram itu harus kita takuti. Ya Allah, ya Rabbi, kami selalu berharap mendapat ridho-Mu dan kasih sayang-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sekilas dari kami, dan bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wa'alaikum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.